Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi catatan perjalanan atau aplikasi peduli diri yang merupakan pembahasan soal UKK 2021-2022 untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, silakan nikmati tutorial pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan semangat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau akan memberikan tutorial pembuatan aplikasi catatan perjalanan atau namanya adalah Peduli Diri versi desktop ya. Soal ini atau aplikasi ini menjadi pembahasan soal P1 UKK SMK jurusan RPL untuk tahun ajaran 2021-2022 oleh saya sendiri, Kahfi Gunardi. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi namanya adalah aplikasi Peduli Diri yang menjadi soal P1 ya, UKK SMK jurusan RPL tahun ajaran 2021-2022. Nah, tentang aplikasinya adalah seperti ini. Jadi dari Kemendikbud ya sudah memunculkan 3 soal P1, P2 dan 3, P1, P2 dan P3 tentang pelaksanaan UKK di jurusan RPL. Nah, salah satunya di sini saya akan membahas tentang soal P1 ya. Tentang aplikasinya, aplikasi ini digunakan sebagai perjalanan diri di masa pandemi. Catatan perjalanan yang diisikan sekurangnya meliputi tanggal perjalanan, ya, waktu, lokasi yang dikunjungi, dan suhu tubuh saat memasuki lokasi, ya, seperti peduli lindungi, seperti itu ya. Kemudian, saat pertama kali digunakan, pengguna harus mengisi nick dan nama yang disimpan dalam file config.txt. Jadi, dalam soal itu dijelaskan bahwa aplikasinya tidak harus menggunakan database, maksudnya database ini adalah DBMS ya, seperti kita tahu exam seperti itu ya. Cuman dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terlebih dahulu untuk yang menggunakan database ya atau menggunakan DBMS. Di sini saya menggunakan aplikasinya adalah exam ya. Jadi nanti ada 2 tutorial, yang satu menggunakan database dan satu lagi tidak menggunakan database atau dalam hal ini menggunakan file handling ya. Jadi disimpan dalam sebuah file config.txt seperti soal di soal P1-nya. Tentunya di dalam soalnya tidak menggunakan database, tapi di sini yang akan saya jelaskan adalah menggunakan database atau DBMS menggunakan exam ya. Kemudian selanjutnya pengguna bisa masuk untuk mengisi catatan perjalanan. Selain mengisi, pengguna juga dapat melakukan pencarian berdasarkan tanggal, waktu, maupun lokasi. Selain itu, pengguna juga dapat mengurutkan data berdasarkan tanggal perjalanan dan suhu tubuh, baik secara ascending maupun descending. Nah, seperti itu ya tentang aplikasinya yang ada dalam soal P1. Kemudian, nah untuk use case diagramnya di sini saya sudah membuatnya ya. Jadi seperti ini. Jadi di dalam si user gitu ya. Di sini cuma ada satu user, dia untuk menggunakan aplikasi ini harus buat akun terlebih dahulu agar bisa nanti login. Nah, setelah bisa login, si user bisa update data, view catatan perjalanan, urutkan perjalanan, ini bisa pilih menggunakan ascending ataupun descending. Kemudian bisa mengisi data catatan perjalanan tersebut yang mana tadi disebutkan bisa mengisi dari mulai tanggal, waktu, jam seperti itu ya, suhu tubuh, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk usage seperti ini, dan untuk karena di sini saya menggunakan aplikasi DBMS ya, di sini saya akan jelaskan dulu yang menggunakan DBMS ataupun Database Management System. Ini saya menggunakan nanti aplikasinya adalah Exam ya. R diagramnya seperti ini. Jadi ada 2 tabel yaitu user dan catatan. Si user ya ada NIK, nama lengkap, dan foto yang ini bisa dijadikan nanti untuk registrasi juga untuk dijadikan login. Kemudian untuk catatannya nanti ada ID catatan, nick sebagai foreign key-nya, nama lengkap, waktu, tanggal, lokasi, dan suhu tubuh. Ya, jadi setiap user bisa melakukan banyak catatan seperti itu ya. Terus kemudian untuk lainnya kita langsung demo saja ya. Kita akan langsung mendemokan aplikasi ini. Oke, di sini saya sudah membuka 2 aplikasi. Nanti saya akan jelaskan kedua aplikasinya. Maksudnya kedua aplikasi adalah aplikasi yang menggunakan database exam
dan aplikasi yang tidak menggunakan database exam, dalam hal ini menggunakan file handling, nanti disimpan dalam sebuah file .txt ya. Nah, saya akan jelaskan dulu yang akan menggunakan exam. Jadi examnya di sini saya hidupkan ya. Kemudian sudah hidup ya. Saya juga sudah membuat di database-nya ya, seperti ini. Database-nya ada user dan catatan. Kemudian kita akan langsung jalankan saja aplikasinya, kita running. Nah, ini loading. Nah, ini ada loading seperti ini. Ini hanya tambahan saja, nilai tambahan dari aplikasi yang saya buat ya. Sebenarnya kalau di soal tidak ada, cuman itu saya permanis sedikit dengan menggunakan loading. Kemudian di sini ada karena belum bisa login ya, dalam hal ini belum ada akunnya seperti itu. Jadi ketika masuk akan muncul akun tidak ditemukan. Kita buat dulu akun baru atau sign up. Kita klik saya pengguna baru, nanti muncul daftar baru seperti ini. Kita masukkan NIK-nya, katakanlah. Kemudian di sini kita masukkan nama. Kita pilih foto. Di sini ada pilih foto untuk registrasinya ya. Nah, kita daftar, akun sudah terdaftar, silakan kembali login. Nah, nanti akan muncul lagi kembali ke login, kita masukkan NIS yang sudah kita daftarkan tadi. Masuk. Nah, di sini ya, ini dashboardnya. Jadi ada 3 menu tadi ya. Yang pertama adalah login, yang kedua adalah nanti sign up, dan yang terakhir di sini adalah menu. Di dalam menu ini ada 3 tab ya, tab dashboard, catatan perjalanan, dan isi data. Dashboard ini akan menampilkan foto dan nama dan nick yang sudah kita daftarkan tadi di sign up ataupun daftar baru gitu ya. Terus di bagian catatan perjalanan di sini akan menampilkan foto, nick, nama, kemudian di sini ada tabel catatan perjalanan yang bisa nanti ketika masuk bisa kita urutkan berdasarkan tanggal, waktu, lokasi, dan suhu tubuh. Kemudian kita bisa isi di sini ya. Kita bisa isi tanggal. Katakanlah di sini kita isi jam 17.50, lokasinya kita masukkan Texas, tekanlah seperti itu. Kemudian suhu tubuhnya kita masukkan 36, tambah di sini. Nah, catatan berhasil ditambahkan dan akan masuk ke sini. Juga akan masuk ke dalam database catatan. Ya. Seperti itu. Jadi dari dalam database misalkan kita mau masukkan lagi lokasinya, misalkan kita rubah tambahkan lagi misalkan seperti itu ya. Tambah catatan, nah akan masuk ke sini. Kemudian dari sini kita bisa mengurutkan dari mulai tanggal, contohnya ini kita urutkan berdasarkan tanggal, udah. Kita urutkan coba berdasarkan waktu ya. Urutkan, maka akan di sini saya pakainya scanning. Jadi dari mulai yang kecil ke yang besar, jadi ya jam kecil dulu kemudian yang besar. Sama seperti lokasi juga bisa. Ini kan karena sudah ya, sudah terurut berdasarkan ini, dan suhu tubuh juga bisa seperti itu. Jadi untuk aplikasinya yang menggunakan database seperti itu. Jadi sini ada tombol logout, kita bisa masuk lagi di sini. Katakanlah mau buat baru lagi ya, buat baru lagi ya bisa saya pengguna baru lagi. Katakanlah di sini kita masukkan NIK-nya bebas seperti itu ya. Terus kita pilih foto lagi. Saya pakai foto yang sama saja ya. Nah, maka ketika kita masuk menggunakan data yang baru saja kita masukkan tadi, masuk ya, nama dan nick-nya berbeda, dan di dalam tabelnya pun kosong seperti itu ya. Ya karena ini berbeda user seperti itu ya. Ini untuk aplikasi catatan perjalanan yang menggunakan database. Perbedaannya hanya di penggunaan DBMS di sini exam ataupun DBMS lain ya. Tapi kalau misalkan
yang tidak menggunakan database ataupun disimpannya dalam sebuah file, untuk fungsionalitasnya sama, jadi ada tadi login, sign up, kemudian ada menu utama yang ada 3 tab ini sama ya, hanya perbedaannya di sisi penyimpanan datanya saja. Nah, ini saya akan close dan saya akan demokan untuk yang tidak menggunakan database ataupun menggunakan penyimpanan data dengan file. Run sama, ada loading juga. Kemudian di sini ada ya sama tadi ada login ya. Ketika masuk belum bisa. Ya. Kita login, saya pengguna baru dulu di sini, kita login dulu ya. Karena ini berbeda database, jadi kita bisa memasukkan database yang tadi kita masukkan. Ya, misalkan. Nah, ya, kan sudah terdaftar. Nah, nanti perbedaannya, jadi kita tidak menggunakan exam, di sini akan langsung tersimpan config.txt yang di dalamnya sudah terdapat file ya, file.config.txt yang kalau dibuka ya emang seperti ini, tidak ada beberapa simbol yang sebenarnya itu disimpan dalam sini ya. Dan kita bisa memasukkan apa yang tadi kita registrasikan. Bedanya dari sisi penyimpanan data saja. Ya, di sini config, jadi langsung tersimpan di dalam file netbin-nya di sini ya. Tuh ada config.txt, jadi ketika masuk sama ya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan catatan perjalanan pun kita isi data di sini, misalkan tanggalnya kita sesuaikan hari ini, katakanlah jam 8 pagi. Terus ini suhu tubuhnya kita masukkan 38. Nah, ya, tersimpan di sini seperti itu. Sama ini juga bisa diurutkan dan sebagainya. Untuk fungsionalitasnya sama, cuman perbedaannya dari sisi penyimpanan data. Jadi config ini menyimpan user-user yang ada. Jadi kalau dari yang tadi di tabel database ini sebagai tabel user, nah ini sebagai tabel catatan seperti itu. Jadi perbedaannya hanya ketika nanti kita buat user baru, ya misalkan tadi kita buat user baru lagi, ya kita daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, masuk lagi sini, ini tetap kosong. Jadi ketika kita mengisi data, karena ini usernya berbeda, maka ketika nanti kita isi data, nah maka akan terdapat catatan perjalanan dari si akun yang selanjutnya. Jadi kan kalau tadi nicknya 321 bla 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 gitu ya. Nah, sekarang yang baru. Jadi setiap catatan perjalanan ditampung dalam satu file yang berbeda kalau misalkan si usernya pun berbeda. Seperti itu. Jadi namanya di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada user baru lagi, ya tinggal ada nanti catatan perjalanan di sini. Tapi semua catatan perjalanan ini ditampung semua dalam catatan strip nick-nya. Jadi satu user itu pasti punya satu file .txt yang menyimpan semua catatan perjalanannya. Nah, kemudian kalau dari berbagai macam user itu disimpan dalam file config.txt seperti itu. Ya, jadi penjelasan tentang penyimpanan datanya disimpan dalam sebuah txt gitu ya, file .txt yang tersimpan di ininya file projectnya seperti itu. Di sini ada catatan perjalanan ya, ada kalau kita buka txt-nya ya ada simbol-simbol yang tidak bisa kelihatan seperti itu ya, tapi sebenarnya ini tersimpan di file txt itu. Ya itu
demo aplikasinya. Nah, untuk video-video selanjutnya, yaitu silakan bisa diklik di bagian pojok kanan atas di sini ada file rekomendasi. Nah, di situ bisa langsung masuk saja ke dalam playlistnya. Jadi di sini saya akan nanti buat 5 bagian tentang ini. Yang pertama nanti akan ada desain GUI aplikasinya, kemudian file pembuatan file koneksi dan detail database-nya, upload ke database ya, maksudnya upload fotonya, kemudian login dan menampilkan foto, dan kemudian yang terakhir kita akan membuat menu utama sebagai aplikasi catatan perjalanannya. Seperti itu. Jadi silakan dimasuk ke playlistnya di bagian sini pojok kanan atas. Di situ ada playlist yang bisa diklik dan akan langsung ditujukan ke playlist dari bagian 1 ke bagian 5-nya seperti itu ya. Nah, untuk pertamanya di sini saya akan membuat yang menggunakan database exam, menggunakan DBMS exam di sini, dan nanti di video selanjutnya setelah 5 bagian ini selesai saya akan membuat lagi untuk yang versi menggunakan file handling ataupun tidak menggunakan DBMS. Seperti itu. Ya, sekian dari saya, kita lanjut ke part selanjutnya.